perkenalkan nama saya Lady Khairunisa dari jurusan Akuntansi, kelas Akuntansi 18A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi yang ada pada mata kuliah Statistika Ekonomi, yaitu tentang regresi linier, beserta contoh soal dan pembahasannya. Regresi merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel. Analisis regresi lebih akurat dalam analisis korelasi karena tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lain dapat ditentukan. Jadi pada regresi, peramalan atau perkiraan nilai variabel terikat terhadap nilai variabel bebas juga lebih akurat. Nah, jadi regresi linier adalah regresi yang variabel bebasnya berpangkat paling tinggi 1. Untuk regresi linier sederhana, hanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, analisis regresi linier adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat terhadap variabel faktor penyebab yang dilambangkan dengan X dan variabel akibat atau dilambangkan dengan Y. Untuk melakukan analisis regresi linier sederhana, ada 7 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan dari analisis regresi linier sederhana tersebut. Kemudian, yang kedua, kita mengidentifikasi variabel, yaitu variabel faktor penyebab dan variabel akibat. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pengumpulan data. Keempat, kita menghitung nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Yang kelima, kita menentukan nilai A dan B menggunakan rumus. Kemudian yang keenam, kita membuat model persamaan regresinya. Dan yang ketujuh, kita melakukan peramalan atau prediksi terhadap analisis regresi linier dari faktor penyebab dan faktor akibatnya. Nah, untuk persamaan regresi linier dari Y terhadap X, digunakan rumus persamaan yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien regresi atau slope. Persamaan regresi juga dapat dituliskan dalam bentuk. Kemudian, untuk mencari nilai A dan B, kita menggunakan rumus yang pertama, kemudian kita menggunakan pendekatan metrik atau menggunakan rumus kedua. Kemudian selanjutnya ada koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini dalam regresi linier yaitu untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas menjalankan varian terhadap variabel terikatnya. Untuk menghitung koefisien determinasi digunakan rumus. Nah, untuk koefisien determinasi ini dilambangkan dengan R kuadrat. Nah, selanjutnya ada selisih taksir standar atau standar deviasi. Nah, di sini menggunakan angka indeks yang digunakan untuk mengukur ketepatan suatu penduga atau mengukur jumlah titik-titik observasi di sekitar garis regresi. Jika semua titik observasi berada tepat pada garis regresi, maka selisih taksir standar sama dengan 0 yang menunjukkan pencarian data. Nah, selanjutnya selisih taksir standar ini digunakan untuk mengukur sejauh mana batasan seberapa jauh melesatnya perkiraan dalam meramal data. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung selisih taksir standar atau standar deviasi yaitu di mana SY per X sama dengan SX per Y adalah selisih taksir standar, Y sama dengan X adalah nilai variabel sebenarnya, Y sama dengan X adalah nilai variabel yang diperkirakan, dan N adalah jumlah frekuensi. Selanjutnya, contoh soal mengenai regresi linier. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian contoh soal mengenai regresi linier. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan. Dari contoh soal tersebut, mengenai hubungan antara biaya periklanan dengan tingkat penjualan, maka tujuan dari soal tersebut yaitu memprediksi tingkat penjualan jika biaya iklan berubah. Kemudian kita mengidentifikasi variabel, di mana dari soal tersebut terdapat dua variabel, yaitu variabel faktor penyebab adalah biaya periklanan atau dilambangkan dengan X. Kemudian variabel akibat adalah tingkat penjualan atau dilambangkan dengan Y.
Nah, selanjutnya kita melakukan pengumpulan data. Dalam soal tersebut, datanya telah diperoleh, yaitu data biaya periklanan dan tingkat penjualan. Nah, selanjutnya kita menghitung X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Kemudian kita masukkan masing-masing variabel ke dalam kolom, yaitu variabel X, variabel Y, kemudian menghitung X kuadrat dan Y kuadrat, kemudian menghitung XY. Selanjutnya, kita mentotal masing-masing kolom atau yang dilambangkan dengan sigma. Nah, selanjutnya kita akan menentukan persamaan regresi, tetapi kita harus mencari nilai A dan B terlebih dahulu menggunakan rumus kedua, di mana rumus kedua yaitu untuk mencari nilai B, N dikali dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan N dikurangin sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Setelah kita menghitung dan mendapatkan total dari masing-masing kolom, maka kita masukkan ke dalam rumus seperti ini, di mana 5 dikali dengan 3.510 dikurangi dengan 110 dikali dengan 156, kemudian dibagi dengan 5 dikali dengan 2.558 dikurangi dengan 110 kuadrat. Setelah dihitung, maka hasil untuk nilai B adalah sebesar 0,565. Kemudian untuk mencari nilai A, rumusnya yaitu Y bar dikurangi dengan B dikali dengan X bar. Maka setelah kita mendapatkan total atau sigma dari masing-masing kolom, kita masukkan ke dalam rumus menjadi 156 dibagi dengan 5 dikurangi dengan 0,565 dikali dengan 110 dibagi dengan 5. Nah, setelah kita hitung, maka hasilnya untuk nilai A adalah sebesar 18,77. Nah, untuk selanjutnya, kita menentukan persamaan regresi untuk soal tersebut. Rumus persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Untuk nilai A adalah sebesar 18,77 ditambah dengan 0,565 dikali dengan X. Berapa omset penjualan tiket jika biaya iklannya sebesar 100? Untuk menjawab soal tersebut, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu menjadi Y sama dengan 18,77 ditambah 0,565 dikali dengan 100, maka hasilnya yaitu 75,27. Jadi, untuk omset penjualan tiket, jika biaya iklannya sebesar 100, maka omsetnya sekitar 75,27. Selanjutnya kita menghitung koefisien determinasi, di mana rumus koefisien determinasi yaitu N dikali dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y kuadrat dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali dengan N kali dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Hitung masing-masing total atau sigma dari setiap kolom, maka kita masukkan saja ke dalam rumus 5 dikali dengan 3.510, kemudian dikurangi dengan 110 dikali dengan 156 kuadrat, dibagi dengan 5 dikali 2.558 dikurangi 110 kuadrat, kemudian dikali dengan 5 dikali 5.080, kemudian dikurangi dengan 156 kuadrat. Nah, setelah kita hitung, maka hasilnya untuk koefisien determinasi yaitu sebesar 0,20717 atau dibulatkan menjadi 0,21. Jadi untuk koefisien determinasinya yaitu sebesar 0,21. Sekian penjelasan mengenai materi regresi linier dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.